Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, rekan sejawat dokter, para bidan, para nakes, ada juga mungkin mahasiswa kesehatan. Perkenalkan saya Dr. Oktadoni Saputra, biasa dipanggil Dr. Doni. Saya dari spesialis anak dari FK Unila Rumah Sakit Abdul Muluk. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik yang mungkin kita sebagai tenaga kesehatan sudah seringkali terpapar ya Bapak Ibu semua ya. Em, s- Sudah sering terpapar dengan kasus-kasusnya. Suara saya masih jelas ya. Terdengar sangat Ini jelas, Dok. audio laptopnya agak bermasalah. Oke, pagi hari ini saya akan membahas tentang stunting. Ya, tinjauan ini saya sebagai spesialis anak ya. Dari sisinya nanti juga dari aspek-aspek penyakit-penyakit yang sering menyertai dan juga mungkin tata laksana secara keseluruhan. Oke, saya langsung saja, Bapak Ibu semua. Ada kasus ini sering mungkin gitu kah ini algoritma yang perlu kita lakukan pada pasien-pasien kita ya. Nah, ini yang mungkin penguatan-penguatan dari aspek refreshing seperti webinar yang dilakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan setidaknya menguatkan awareness kita untuk kasus-kasus stunting. Nah, stunting itu sebenarnya adalah kondisi eh, kondisi anak di mana hasil pemeriksaan antropometri anak tersebut tinggi badannya di bawah standar. Bisa di bawah -2, bisa di bawah -3 standar deviasi. Artinya ya secara istilah awamnya tampilnya pendek ya atau stunted. Tapi kita akan konklusikan itu stunting jika kausa atau penyebab dari kondisi pendek tersebut adalah karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama ya, ataunya adalah karena dia mempunyai penyakit-penyakit kronis maupun infeksi berulang yang sering menyertai ya. Jadi memang tidak bisa langsung serta-merta ya menyimpulkan sebagai stunting. Ini berdasarkan panduan secara sederhananya gini, pendek tuh belum tentu stunting, tapi kalau udah pendek karena masalah gizi, sakit-sakitan berimbas kepada kondisi kesehatan keseluruhan, nah itu kita sebut dengan stunting ya. Ya, penyebab bisa karena kurang gizi maupun sakit kronik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada juga yang sering disebut dengan stunted. Stunted ini kalau diistilahkan sederhana mungkin sebutnya perawakan pendek. Ya, di dokter anak menyebutnya ini perawakan pendek. Ya, stunted adalah ketika kita mendapatkan hasil pengukuran antropometri tinggi, tinggi badan berdasarkan umur atau height per age, atau kalau dia di bawah 2 tahun panjang berdasarkan umur, itu di bawah -2 standar deviasi berdasarkan kurva WHO. Ya. Em, Kita sebut stunting jika gangguan pertumbuhan dan perkembangannya sudah muncul. Jadi dia pendek, sudah mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan imbas dari kekurangan gizi jangka waktu yang lama maupun infeksi atau infeksi kronis atau infeksi yang berulang. Ya, ini yang jadi kita harus bisa bedain stunted dan stunting. Nah, misalkan ini untuk gambar-gambar yang saya contohkan, ada kadang kita lihat, mohon maaf ini contohnya mungkin agak ekstrim ya, ada di televisi kita artis-artis yang perawakannya pendek, ya. Itu belum tentu bisa kita sebut stunting, justru bisa jadi itu justru kelainan dari postur dan kelainan tubuh yang khas, misalnya akondroplasia. Tapi kalau untuk stunting biasanya akan jadi kerdil.
ya. Dianya pendek juga, kurus juga, dibandingkan umur teman-temannya, dibandingkan kontras banget, jauh ya dengan teman-temannya. Nah, ini yang harus kita. Nah, secara sederhana nanti dokter akan bisa memilah ya. Ketika dia pendek, sebenarnya agak rumit jalurnya untuk menyatakan ini benar-benar stunting karena ada beberapa varian yang mungkin normal. Misalnya, orang yang pendek karena genetik, keluarganya pendek semua. Nah, nanti dulu menyebutnya stunting sehingga memang ketika menemukan anak dengan perawakan pendek, baiknya memang dievaluasi secara keseluruhan. Dokter akan melakukan pemeriksaan kecepatan tumbuh terlebih dahulu, ya. Dalam beberapa bulan diplot tingginya, kemudian dibandingkan kecepatan tumbuhnya dinilai dari kurva. Kalau dia kecepatan tumbuhnya normal, nah, ini kadang mungkin belum tentu dia stunting. Ada dua kasus yang sering kita sebut. Satu namanya familial short stature, yang kedua adalah CDGP, Constitutional Delay of Growth dan Puberty. Secara sederhana nyebutnya familial itu artinya pendek bawaan, sekeluarga dari turunan. Kalau CDGP itu pendek dulu, nanti melejitnya waktu puber. Nah, kalau CDGP ini khasnya, kalau dilihat riwayat keluarga positif. Pasti bapaknya atau ibunya dulunya pendek juga dok saya waktu SD. Pas masuk SMP saya baru tinggi. Nah, yang kayak kayak gini seringnya CDGP. Ya, itu varian normal. Tapi kalau dia kecepatan tumbuhnya tidak normal, biasanya dokter akan lakukan ronsen tangan ya untuk melihat bone age usia tulang. Ya, nanti dilihat proporsi badannya ada keanehan atau tidak karena ada kelainan-kelainan. Nah, ini nanti akan dievaluasi oleh dokternya. Kelainan-kelainan skeletal misalnya akondroplasia tadi ya, atau penyakit-penyakit trisomi 21 kadang ya, atau kita sebutnya Down syndrome ya, Turner itu kadang-kadang bisa tampilannya pendek tapi proporsi badannya agak-agak kerasa berbeda, tidak proporsi seperti pada umumnya ya. Nah, ini tadi tentang bone age ya, itu akan dinilai sehingga nanti akan erat kaitannya kalau kita membahas stunting ini dengan masalah kekurangan gizi kronis. Nah, sehingga nggak bisa, pasti akan kesenggol-senggol juga tentang masalah gizi untuk menjelaskan ini. Namun yang hari ini akan kita bahas lebih banyak adalah terkait dengan infeksi kronis atau infeksi yang berulang. Maaf, infeksi yang berulang mungkin fokusnya ya, karena sesuai dengan topik yang dimintakan dari panitia. Ya, penyebab lain mungkin sekilas aja kita percepat, tapi nanti penekanan di beberapa item yang masih perlu tetap akan saya sajikan. Saya juga melihat para nakes di sini juga variasinya juga ada dokter, ada mahasiswa, ada bidan. Mudah-mudahan kalau memang yang dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, Bapak Ibu semua. Ah, sebelum kita berbicara stunting, kita harus tahu kenapa stunting itu berbahaya. Apa sih sebenarnya dampak dari stunting? Pendek-pendek aja sih. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, stunting ini sudah menjadi apa namanya triple burden of malnutrisi, menjadi fokus masalah malnutrisi, gangguan nutrisi bukan cuma di Indonesia. Artinya memang ini dari UNICEF ya, Badan Kesehatan WHO yang menangani anak-anak seluruh dunia. Artinya kalau dibandingin dengan yang gizi buruk, dibandingin dengan yang obesitas, ternyata stunting ini jauh lebih tinggi dibandingkan kedua hal itu. Kalau lihat gambar bolanya ya, Bapak Ibu di apa namanya di publikasinya WHO ini ya lebih tinggi, ya stunting proporsinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sebanyak 148 juta atau sekitar 22% anak balita mengalami stunting di tahun 2022. Ya, bisa bayangin 22 itu kalau ada 10, duanya stunting. Indonesia tidak jauh berbeda, mungkin sedikit di atas lebih tinggi dari data global ini persentasenya. Jadi anak-anak kita yang kita lihat sering bermain banyak itu kalau udah kurus-kurus kecil-kecil itu kalau 10 ada dua ya. Nah, tentu saja ini miris kalau kita tahu bahwa dampak jangka panjang, jangka menengahnya itu ada. Ya. Oke. Dan apa data yang lebih miris lagi adalah persentasenya itu tinggi itu di kawasan Asia dan Afrika ya. Jadi kita kita di Asia kita yang paling kena dampak dari stunting ini. Ya, jadi kita memang harus jeli, aware ya dan mungkin ke depan kita akan lebih
peduli ya minimal ya dengan membiarkan kalau batuknya dia berobat batuk pilek nggak cukup hanya sekedar batuk pilek kalau lihat dia kok pendek ya kok kurus kecil ya ini berapa Bu umurnya 4 tahun bener ini 4 tahun sampai kalau kita sampai ada sense of kok kayak kecil ya nah ini kita perlu lebih detail jadi lakukan apa namanya screening pertumbuhan atau minimal lakukan pemeriksaan antropometri ini data di Indonesia ya dari hasil survei kesehatan ya sama ya angkanya 20-an ya dulunya teman 30-an ya ini makin hari ya tapi kayaknya masih melandai dan mungkin seperti bertahan di angka ini tidak mudah ya untuk mengentaskan mungkin sudah banyak program-program pemerintah yang lagi ramai juga dibicarakan seperti apa namanya MBG salah satu tujuannya mulia ya memang untuk kasus-kasus menangani kasus-kasus stunting yang ada di kita ya. Ya, dan ini menjadi salah satu tujuan secara global, ya. SDGs itu ada satu item poinnya yang memang menghususkan end all form of malnutrition, stunting termasuk di sana. Jadi dia selain zero hunger ya, dia jangan sampai orang kelaparan, jangan sampai ada kasus-kasus malnutrisi, ya. Target global salah satunya di 2030 itu adalah terkait stunting ini. Nah, kalau kita lihat bahayanya stunting itu kayak kayak nggak bahaya, tapi sebenarnya jauh di balik itu ada bahaya yang tersembunyi, Bapak Ibu. Kalau jangka pendek, taruhlah ya, secara medis bisa saja anak yang tampak kecil, kemudian stunting, itu akan mortalitasnya akan jauh lebih tinggi. Anaknya mudah sakit-sakitan, bolak-balik berobat ya. Kemudian mungkin juga bisa sampai kalau udah sakit ya belum tentu pasti langsung sehat. Mungkin juga mengalami komplikasi. Komplikasi mungkin juga bisa sampai mengalami ya kematian. Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau dia dibiarkan-biarkan terus, stunting akan seperti itu. Ini jangka pendeknya. Nah, yang lebih ini lagi adalah jangka menengah dan jangka panjang. Bahwa sudah banyak sekali studi di eh, dunia ini yang melihat implikasi dari stunting itu. Satu dinilai dari kepertumbuhan fisik, kaitannya ke kognitif atau kepintaran anak. Ya. Angka-angkanya cukup banyak ya, bahwa stunting itu akan menurunkan IQ. Gambar yang tengah bawah ini kalau saya boleh tunjuk yang kayak hitam-hitam ini adalah jaras-jaras saraf otak kita ya. Ya, ketika kita itu sehat, ya, gizi baik, asupan nutrisi selalu baik, otak kita itu akan membuat jaras-jaras yang istilahnya kompleks. Dia akan membuat percabangan neuron, kaitan dengan neuron-neuron yang lainnya. Ini nanti ketika kita mengambil keputusan, kita apa namanya belajar sekolah secara kognitif dia akan pintar-pintar anaknya. Kurang lebih secara sederhana seperti itu. Tapi ketika anak-anak kita mengalami stunting, nutrisinya kurang, itu bisa dilihat, bisa bahasa saya mungkin kayak bontet-bontet itu gambar-gambar neuron-neuron sarafnya ya, dengan apa namanya percabangan-percabangannya juga nggak banyak, sarafnya juga banyak yang rusak seperti itu. Nah, kira-kira ini nanti gimana untuk dia besarnya nanti, kepintarannya, sekolahnya, prestasinya, belum nanti kalau sekolah dia akan bekerjanya dan lain-lain. Dan sudah banyak studi yang melihat implikasi terhadap penurunan skor dari IQ anak, intelligence quotient, ya itu apa namanya tingkat kepintaran. Dan pada jangka panjang tentu saja imbasnya akan biaya berobat. Kalau sakit-sakitan pasti akan keluar biaya banyak. Ekonomi akan terganggu. Belum lagi keluarganya kayak gini, keluarga kurang mampu. Anaknya sakit-sakitan. Tentu saja akan tambah membebani di keluarga. Dan bukan cuma di keluarga itu, nanti di masyarakat. Bahkan sampai di biaya penanganan kesehatan di pemerintah kita juga akan terkuras. Puskes kita kalau banyak kasus stuntingnya nggak baik-baik ya, dan nanti juga apa dana-dana yang akan dipakai juga akan terpakai untuk mengatasi stunting ini. Em, ya, ini solusi nanti ya, maaf ya. Oh, ini kok loncat ya, maaf ya, sebentar. Maaf, ini ke pencet tadi ya.
Ya, ini contoh studi yang melihat implikasi dari penurunan growth faltering itu adalah pertumbuhan yang tidak maksimal ya, yang tidak sesuai dengan eh, targetnya ya. Ini salah satu penanda awal sebelum dia nanti menjadi stunting. Ketika dilihat ya, growth faltering merupakan indikator gizi kronis. Jadi enak ini, setiap anak-anak yang udah stunting itu pasti ada riwayat sempat BB-nya stuck. Istilah ibu-ibu BB stuck ya, growth faltering ini ya. BB-nya stuck atau BB-nya seret, ada bahasanya seperti itu ya. Ya, ini akan menjadi outcome kognitifnya juga akan lebih buruk. Data lain eh, menunjukkan bahwa ketika anak-anak yang tidak pernah stunted itu skor IQ-nya cukup tinggi sampai 94 ya. Tapi pada anak-anak yang sudah bolak-balik stunted, sering sakit-sakitan, itu skornya bisa berselisih lumayan sampai 6 sampai 8 angka skor IQ-nya yang turun. Jadi jelas ya ini menunjukkan dan ini bukan studi yang sedikit ya, ini dilihat studi prospektif ke depan jangka panjang dan itu tentu saja apa namanya butuh effort yang besar untuk menyimpulkan hal ini. Ya, bagaimana proses terjadinya stunting? Tentu saja dimulai dari apa namanya asupan ya, mulai dari asupan waktu hamil, waktu ibunya mengandung, ya, kesehatan ibu, status gizi ibu, kemudian pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin, baru nanti proses lahir, ASI eksklusif dan selanjutnya ya sampai nanti ketika dia kurang terus menerus, implikasinya adalah yang kemakan atau yang kena adalah di tinggi badan. Tinggi badan lama-lama menjadi stunting. Ketika stunting mulailah dia jadi anak yang sakit-sakitan. Ya, nah, ini kalau dilihat ya, jadi memang ini seperti lingkaran setan. Ketika dia udah stunting, nanti dia besar, dia berkeluarga, dia akan mengandung anak lagi. Nah, anaknya juga akan terimbas juga, kena imbas lagi. Tentu saja nanti status gizinya, bekerjanya, belum tentu juga baik nanti ya, ketika dia memang dari awal memang sudah sering mengalami stunting ini. Nah, ini yang harus kita putus mata rantainya ya. Ya, Yang yang mungkin saya perlu ingatkan ke kita teman-teman tenaga medis bahwa sebelum jadi stunting itu pasti dia ada penanda-penanda awal. Ini yang harus belajar kita kenali. Stunting itu ibaratnya adalah implikasi akhir, dampak akhir dari kekurangan gizi yang lama. Nah, sehingga kita jangan nunggu dia udah stunting, baru ketemu, baru seneng, bukan. Ketika kita bisa mencegah lebih awal, sampai-sampai kita nggak bisa, nggak ada warga kita di puskesmas kita yang stunting, itu akan jauh lebih kepuasan yang kita dapatkan dibandingkan kita udah nemu kok banyak stunting di bagianku. Ya, selama ini mungkin ada hal-hal yang mungkin kita miss. Ya, nah ini penanda awal adalah kekurangan gizi akut atau tadi yang kita sebut BB stuck atau kenaikan berat badannya tidak optimal, tidak adekuat sesuai dengan kurva. Istilah kita wake faltering. Mulai kita belajar mengenali wake faltering ini. Kalau udah ada wake faltering, jangan bilang, ah enggak apa-apa Bu, mungkin bulan depan naik. Nah, kenapa Bu, kok bisa ya seret? Nah, harus ada tanda tanya di kita dan itu membuat kita mencari tahu, mengidentifikasi masalahnya di mana. Asupan kah? Sakit-sakitan kah? Ada TB di sekitarnya kah? Nah, ini harus minimal kita warning ibunya, Bu, ini ngesetak nggak boleh loh Bu, ini wake faltering Bu, ini ada sesuatu ini harus kita cari, nggak boleh Ibu lepas dari saya. Coba kita list dulu apa aja yang mungkin terjadi bulan depan Ibu harus kita timbang lagi nih. Nah, begitu kira-kira ya. Nanti lama-lama jadi wasted, beratnya jadi kurang, jadi kurus anaknya. BB per U-nya di bawah -2. Akhirnya ketika diplot status gizi BB per TB-nya ya udah masuk kategori gizi gizi kurang ya. Gizi kurang nanti lama-lama jadi gizi kurang, pertumbuhan vertikalnya akhirnya terganggu, nggak tinggi kalau dia kurus terus gitu makannya kurang. Akhirnya kalau udah nggak tinggi lama-lama tak tahu posisinya udah masuk kategori stunting. Nah, ini yang harus kita mulai aware dan kenali. Di kuncinya bagaimana? Pencegahan ya, pencegahan ini yang harus kita lakukan. Pencegahan dari dia masih sehat, dari dia mau hamil, dari dia lahiran, dari dia ASI eksklusif harus pantau terus, ingatkan ibunya. Kalau dia udah balitan di posyandu, rutinkan selalu
men-screening anak-anak yang berfaktor risiko. Ya. Kalau udah kadung kena, ya segera kita kenali dan deteksi dini. Deteksi dini, pasien-pasien yang tadi sudah wake faltering, pasien yang sudah masuk kategori wasted atau gizi kurang, pasien-pasien yang udah pendek-pendek dan masuk kategori stunting. Ini harus bisa kita kenali secara dini, kemudian kita lakukan intervensi. Pemerintah kita sudah buat alurnya ya untuk panduannya. Di panduan tersebut sudah dibuat secara lengkap dan holistik. Bagaimana nanganin di posyandu, apa yang harus kita kerjakan, ukuran-ukuran apa yang mesti kita lakukan, bagaimana nanti dia ketika ke puskesmas, bagaimana nanti dia ketika sampai ke rumah sakit rujukan yang ada dokter anak dan lain-lain. Ya, namanya pencegahan primer ketika masih posyandu. Primer artinya dari dia sehat jangan sampai dia masuk kategori sakit. Dari dia antropometrinya bagus, anaknya bagus, sehat, jangan sampai dia mulai jadi gizi kurang. Ya, ini yang harus dilakukan. Nanti ada ya per itemnya. Begitu juga kalau udah ketemu loh, kok seret, setak udah 2 kali loh Bu, posyandu ini nggak naiknya dikit banget, cuman seon. Rujuk ya Bu, kita harus ke puskesmas ya. Nah begitu. Kalau kader-kader sudah peduli semua seperti itu, mudah-mudahan insya Allah pasien-pasien kita nggak jatuh dalam kondisi stunting, tercegah ya. Sekunder, karena udah mulai ada penanda, sudah mulai BB kurang, udah mulai gizi kurang. Nah, kita langsung kasih red flag, puskes yang langsung bergerak cepat, langsung terjun ke lapangan, apa-apa faktor resiko, bagaimana sosial ekonominya, gimana makan anak ini, ada PMT pemberian makan tambahan, segera alokasikan. Wah, ini mudah-mudahan nggak sampai keburu jadi stunting. Tapi kalau dia udah gizi buruk, nah ini sudah agak ribet. Penanganannya lebih komprehensif, mungkin sampai dirujuk ya, rujuk ke dokter anak. Nah, di dokter anak, di rumah sakit, ini pasti akan dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dan keseluruhan. Nah, kalau memang nanti hanya terapi nutrisi, bisa jadi ini dikembalikan ke puskes lagi. Lanjutannya di puskes, tapi kalau ada masalah penyakit, ada jantung bawaan, ternyata ada TB, dokternya akan segera diagnosis, nanti penyebab-penyebab itu harus kita obati dan hilangkan, supaya dia nggak terus-terusan menjadi stunting. Nanti tinggal nutrisinya dikembalikan kembali ke puskesmas ya. Harus kita ingat beberapa anak-anak dengan faktor risiko ya. Contoh yang faktor risiko itu tadi yang lahirnya BBLR ya dan lain-lain atau dia riwayat keluarganya ada yang sakit-sakitan. Ini harus kita kenali eh, secara jeli ya. 20% biasanya kadang dari masa waktu dia dijanin. Nanti dokter Objin juga akan ikut andil mengawasi ibu-ibu yang sedang hamil. Jangan sampai gizi mereka jelek, jangan sampai ibu-ibunya anemia berat. Pasti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan standar ya. Jangan sampai ada sakit-sakitan yang nanti berimbas ke janin. Takutnya janinnya nanti juga kena imbas. Ya, tugas kita di balita terutama ya, yang posyandu-posyandu nanti lebih banyaknya anak-anak yang 1 sampai 5 tahun. Bagaimana pertumbuhannya, penambahan beratnya, dan lain-lain. Ya, ini dilihat ya, BBLR ya, terutama ya. Kalau riwayatnya BBLR agak lebih ketat kita pemeriksaan-pemeriksaannya ya, supaya kita tidak terlewat. Karena BBLR ini risiko untuk jadi masalah nutrisi sangat tinggi. Ya. Ya, begini alurnya. Kita lihat satu persatu bagaimana di posyandu. Ya, yang dilakukan sesuai dengan panduan di posyandu pasti akan melakukan pemeriksaan antropometri. Untuk stunting, terutama itu akan dilakukan pengukuran tinggi dan atau panjang badan. Tinggi kalau dia udah bisa berdiri anaknya udah 2 tahun lebih. Tapi kalau panjang itu anaknya masih di bawah 2 tahun. Nah, ini hati-hati juga. Seringkali saya dapat pasien dikirim pengukuran panjang badan ini kadang kita tidak standar. Yang ideal memang pakai infantometer itu ya, yang kayunya bisa ditarik, molor, kemudian didorongkan ke kakinya, yang satu didorongkan ke kepalanya. Itu yang lebih valid hasilnya. Dan posisi bayi harus lurus seperti itu. Nah, kalau pakai meteran sering kali melihat-melihat. Ya, saya juga kadang kalau pakai meteran karena saya harus cross check divalidasi ulang berkali-kali supaya hasilnya tidak apa namanya tidak bias. Sedangkan pada yang bisa berdiri ini stadiometer yang paling ideal ya, yang memang tekan. Kalau rambutnya
Jabrik-jabrik ke atas ya harus ditekan, jangan ngukur ujung rambut, tapi kepalanya ya yang paling tinggi atau kita sebut vertex, titik tertinggi dari ubun-ubun kepala. Tiap bulan untuk usia 1 tahun ke bawah. Tiap bulan harus posyandu. Tiap dia datang ukur, nggak ada, Bu 3 bulan aja ya, nggak boleh, harus per bulan karena pertambahan panjangnya usia-usia itu cepat ya, sampai takutnya kita malah terlewat. Ya. Dari panduan rekomendasi IDAI tiap untuk das tinggi ya. Kemudian untuk di atasnya itu ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan. Sampai 3 tahun pertama yang 3 bulan. Ketika kita mendapatkan bermasalah, nah ini tadi kita harus ada actionnya. Ya. Untuk pengukuran tinggi ini dari PNPK yang tentang antropometri dari Kemenkes itu sudah ada. Biasanya kita akan gunakan 2 angka di belakang koma. Ya, 1 angka di belakang koma kalau nggak salah ya. Yang berat badan itu yang 2 angka di belakang koma. Ya, jadi yang buletin-buletin terus nanti nambah-nambah terus. Jadi dibuat sedetail mungkin ya. Nah, setelah kita dapat angkanya kita plot ke kurva. Ada yang kurva grafik, ada yang tabel seperti ini. Monggo yang mana yang leluasa. Yang penting jangan kira-kira kayaknya masih bagus, Bu. Nah, itu enggak boleh. Harus ada kurva. Saya aja dokter anak aja kadang enggak hafal-hafal terus. Pasti selalu plot dulu. Ada sih caranya itu sederhana. Oh, kalau sekian bulan tuh seberapa kali dari berat lahir. Tapi itu tentu saja tidak bisa perkiraan ya, tetap lebih baik plot di kurva. Sehingga posyandu harus punya ya kurva-kurva WHO untuk plot berat badan, tinggi badan dan status gizi. Ya. Ya, kalau bisa untuk meminimalkan biar kita tidak salah hitung, tolong alatnya jangan berubah-ubah. Pakai alat yang di rumah dia nimbang sendiri, alat di kita beda lagi. Besok posyandu pinjam alat yang lain lagi. Akhirnya itu tidak valid. Nanti dia jadi nggak percaya juga. Ya, harus alatnya sama. Orangnya pun kalau bisa orang yang tetap, yang melihat posisi melihat mata harus sejajar dengan lurus ya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai tenaga medis ya, buat sevalid dan seobjektif mungkin. Ketika nanti dia bermasalah ya kita dapatkan di bawah -2 ya kita harus aware ya ini kenapa ya, ya minimal rujuk ke puskesmas. Kalau dia ternyata dalam itu masalah nutrisinya juga masalah walaupun saat ini kondisinya belum sampai di bawah -2 cuman sudah mulai seret ya, ya itu tolong juga kalau ada weight faltering rujuk juga ke puskesmas ya. Nah, edukasi yang sederhana yang bisa kita lakukan Bu untuk tinggi itu butuh protein ya, jadi harus konsumsinya nggak boleh cuman eh, nasi sama kecap gitu nggak boleh. Anaknya cuman suka itu ya nanti pendek dia Bu ya, jadi kita harus edukasi. Telur lah, telur kan nggak mahal-mahal banget. Nah, misalnya ada hal-hal alternatif. Ada protein hewani, ada protein nabati. Ya, tapi yang prioritas perlu diperlukan itu ya sumber-sumber hewani. Ikan sungai boleh, kemudian ya ikan-ikan laut boleh, telur. Kalau bisa kebeli daging ya dan lain-lain. Bahwa eh, asam amino yang dikandung oleh protein hewan ini ini satu butir sehari untuk anak sampai 6 bulan sampai setahun. Telur, terus nggak apa-apa juga. Kalau bisa variasi akan lebih baik. Tapi minimal lah 1 telur butir sehari. Kalau dia 1 sampai 2 tahun ditambah 1 susu kotak itu kurang lebih 4 gram UHT ya. Kalau dia di atas itu bisa sampai 3 kali dari susu ini. Ini cara ngingat, mudah ngingatnya. Tadi ada di panduan itu ya. Setahun, setahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. 1 telur, 1 tambah 1 susu yang minimal 3.
susu. Nah, ini contoh sumber-sumber protein itu ada dari putih telur, dari susu, dari keju, ikan, kemudian ayam, daging, dan lain-lain. Memang yang ini tuna ya tinggi, tetapi kadang kita yang harga dan ininya yang susah ya. Ya, jadi WHO melalui ini merekomendasinya. Yang lain yang perlu kita edukasikan untuk mencegah adalah ASI ya. Segera setelah lahir. Syukur-syukur kita namanya inisiasi menyusu dini, langsung ditempelkan bayinya. Yang kedua, tolong ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini kadang jangan sampai jadi tren beli susu yang mahal-mahal malah lebih bagus. Ya, itu tidak boleh. Tetap ASI eksklusif yang paling baik. Ya, yang ketiga, MPASI setelah 6 bulannya ini harus pinter, harus proaktif, harus benar cara pemberiannya, asupannya, kontennya. Ini ibu-ibu harus banyak belajar. Ya, ini tentang MPASI. Ya, ini kalau nanti mau dibaca bisa kita buka ya sendiri. Mengenalkan MPASI itu mulai bervariasi, kemudian harus keinginan anak, nggak boleh maksa. Anaknya dipancing-pancing, diberitahu. Yang kedua, sumber-sumbernya, isinya harus bagus. Ya, kemudian harus ada standar nasional. Yang ketiga, kandungan-kandungan yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya. Nah, kemudian waktunya, jadwalnya nggak boleh berubah. Lihat respon anak, harus responsif feeding kita sebut. Kalau anaknya tidak boleh ada distraksi dan lain-lain. Nanti bisa teman-teman baca. Rekomendasi yang IDAI itu terutama maksudnya yang disarankan juga berdasarkan konsistensinya bahwa 6 sampai 9 bulan itu pure ya atau mesh. Mesh itu eh, lumat ya, bisa dibilang kadang di blender, kadang asitim istilah kita ya. Kemudian yang naik tekstur, cincang-cincang itu di usia 9 sampai 12 bulan. Cincang halus nanti mungkin agak kasar ya atau fingerfood baru di setahun ke atas kalau bisa sudah makanan keluarga. Ini supaya menyerupai dan sama dengan kita yang makan. Nanti kalau udah 4 tahun masih makanannya harus halus itu, nah ini kita agak-agak terlambat ya dan ada masalah. Yang diperhatikan yang lain adalah keamanan. Ya, itu yang mungkin di lapangan di posyandu kita harus menguasai ya. Cara pengukuran, mengenali, edukasi ringan terkait protein hewani dan juga MPASI. Nah, sedangkan ketika di puskesmas pasien itu dirujuk, berarti ini ada masalah nih. Ya, ini pihak puskesmas kita harus eh, mengenali. Biasanya em, seringkali kadang pemberian eh, nutrisi tumbuh kejar, catch up growth ya itu dilakukan di puskes. Puskes harus juga mulai belajar menguasai pilihan-pilihan asupan nutrisinya ya atau eh, penghitungan kalori hariannya, pemberian diet-diet khusus ya kan diberikan juga ya di puskesmas tersebut. Panganan-panganan PKMK ya itu juga bisa diberikan di puskesmas. Bahkan kadang dapat program makanan puskes sudah melakukan catch up growth harusnya membaik nih gizinya. Tapi kenapa kok belum ya? Jangan-jangan ada sesuatu. Nah, sesuatu inilah dokter akan menggali ya, menggali em, apakah ada yang sakit di sekitar rumah yang TB, apakah ada suara suara aneh jantung bawaan, ataukah anak ini memang disebut kita sebut dengan apa namanya pemilih makannya, ataukah dia memang masalah di feeding problem yang gara-gara belum benar cara ininya ya harusnya itu sudah bisa dikoreksi di awal kalau hanya masalah cara makan ya. Dokter akan ulang, lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, antropometri, kemudian nanti ya benar ya untuk tinggi badan tadi 1 angka belakang koma ya. Oke, yang beratnya itu 2 angka belakang koma kalau bisa ya, itu idealnya. Ya, nah akan dikategorikan oleh dokternya ini untuk status nutrisinya, nanti dilihat di bawah persentilnya, ya apakah dia masuk kategori underweight, stunted, atau wasted, ya kemudian stuntednya nanti dipilah, digali, adakah ini apakah memang mengalami stunting.
Tingkat stunting ya memang eh, akan lebih intens. Selain posisi antropometri, juga harus dinilai tren pertumbuhannya. Dokter juga akan membandingkan dengan kenaikan berat sebelumnya, berat yang lama, dan lain-lain. Bahkan nanti harus diukur increment. Namanya increment itu penambahan. Cocok nggak sih? Bulan lalu 9,2, bulan ini 9,4. Dua ons atau 2 gram itu dalam dua 200 gram ya. 2 ons dalam 1 bulan untuk anak usia 4 tahun. Oh, ternyata udah kurang. Ya, itu harus dilihat increment ini dibandingkan ke kurva dan dilihat di kurva. Sehingga nanti kalau dia masuk kategori perawakan pendek atau stunted tadi, dokter akan gali. Keluarganya gimana? Ya, tinggi bapaknya berapa, tinggi ibunya berapa, kemudian nanti kita hitung mid parental height perkiraan dan lain-lain. Nanti dokter akan memutuskan, oh ini CDGP, kita balikin ke puskesmas, Mbak, ini bukan stunting, ini kemungkinan CDGP, lanjutkan asuhan nutrisi seperti sebelumnya. Sakit TB nggak ada, anemia juga nggak ada, ISK nggak ada, ternyata riwayat di keluarga ada CDGP gitu. Kita kembalikan nanti tentu saja dengan surat balik ya. Tapi kalau dia patologis ya apa namanya ada gangguan apa nama proporsi badannya disproporsional, kita akan lihat kelainan-kelainan skeletal, mungkin kelainan kromosom, mungkin kelainan yang dari tulang dan lain-lain. Tapi kalau dia proporsional, proporsional itu artinya gini Bu ya, rentang dari segmen atas tubuh dibandingkan bawah, kepala dibandingkan ke organ yang lain, nah itu kan ada proporsinya. Kalau kayak yang akondroplasia kan kelihatan banget. Maaf ya, agak montet gitu, kepalanya yang lebih gede proporsinya. Nah, itu enggak normal proporsinya ya. Nanti dokternya akan ukur upper armnya berapa, kemudian dari pinggang sampai ke atas berapa, dari pinggang ke ujung kaki berapa, dibandingin. Ya, nanti itu tugas dokter anaknya. Tapi kalau dia proporsional, proporsinya bagus sesuai, ternyata dia masalahnya postnatal, kita curiga ini masalah malnutrisi atau ada penyakit kronis. Malnutrisi ini masalah makan kah? Atau ini ada yang ngambilin makannya, ada penyakit lain. Penyakit di usus, penyakit di paru-paru, TB misalnya, atau penyakit di jantung. Ini harus dokternya akan menggali, ya, mencari tahu. Kalau dia benar-benar stunting, tentu saja hal ini akan bersesuaian bahwa usia apa namanya WA itu usia berat itu akan lebih kecil dari usia tinggi akan lebih kecil dari usia kronologis. Contohnya begini, Bapak Ibu, sederhana aja ya, karena kita waktu terbatas. Beratnya ini 8,9, usianya 2 tahun. Kalau diplot 8,9 nih, kok kayak usia setahun 2 bulan sih? Di kurva ideal ya. Terus wah, ini enggak benar. Itu artinya WAZ-nya sekitar usia 1 tahun 2 bulan misalnya ya. Kemudian diplot lagi tingginya. Tingginya kok kayak anak 1 tahun 5 bulan, 1,5 tahun ke 1 tahun 5 bulan. Pas ditanya umur umur beneran dia berapa sih Bu? 2 tahun. Nah kan dia kentara ya. Usia berat lebih kecil dari usia tinggi lebih kecil dari usia kronologis. Dia akan masuk kategori suspek stunting, tersangka stunting. Ya akan kita gali masalah nutrisi dan penyakit pemicunya ya. Ini yang akan kita gali. Ini contoh aja ya 8,9, 78,2 tingginya, usianya 2 tahun. Saya nggak WA-nya masuk kategori 12 bulan, HA-nya masuk 16 bulan, umur beneran dia 24 bulan. Nah, ini tadi contohnya ya. Ya, ini mid parental height tadi yang untuk perkiraan usia dia saat usia 18 tahun ya. Laki dan perempuan berbeda, ditambah kalau perempuan dikurang tinggi ayah dalam senti, ditambah tinggi ibu dalam senti, ditambah 13. Yang ibunya ya dibagi 2. Itu perkiraan dia usia 15 tahun untuk perempuan seperti ini. Kalau ternyata dari kurva lahirnya mepet dengan garis merah, sekarang mepet garis merah, mid parentalnya ternyata ayahnya pendek, ibunya pendek, mid parentalnya juga memang sekitar garis merah dan itu masih sejalur terus, anaknya sehat, bugar, makannya bagus. Ya ini kategorinya pendek karena keturunan. Ya kita sebutnya familial short stature.
Tapi kalau ayahnya tinggi, ibunya tinggi, anaknya pendek, tanda tanya nih kenapa ya? Mungkin yang kedua, jangan-jangan yang em, CDGP. Ya, red flag yang harus dinilai. Ini tugas dokternya. Dan dokternya akan memberikan tata laksana nutrisi, ya. Dia akan hitung kebutuhan kalori, rute pemberian, jenis yang diberikan, sampai ke monitoring acceptance dan toleransi anak nanti oleh dokternya. Oke. Nah, ini untuk asuhan nutrisi pediatrik. Ya, ini tugas dari dokternya. Dokter akan menggali makannya gimana, berapa banyak yang masuk, apa saja menu-menunya akan di-recall, ya. Kemudian dinilai itu cukup apa tidak, kebutuhan ideal dia berapa, baru nanti di rute pemberiannya, jenis makanan dan evaluasinya. Ya, ketika yang akan kita bahas hari ini, ketika penyebab dan masalahnya itu adalah penyakit infeksi lainnya, ya ini tentu saja nggak serumit yang masalah makan. Harusnya, jika memang ketemu, oh ada jantung bawaan, ya, kok ternyata dia TB, ya kita obati penyebab itu. Kalau penyebabnya diobati, biasanya respon juga akan membaik. Anaknya makannya bagus dok, banyak dok, tapi nggak gemuk-gemuk. Mudah sesek ini ngos-ngosan terus, tidurnya nggak bisa gini. Dulu bayinya biru, nah tahu-tahu ternyata jantung bawaan. Kalau dia jantung bawaan, ya ini yang akan diobati oleh dokternya. Ya, ini beberapa penyakit infeksi dan non-infeksi. Kalau tadi masalah nutrisi ya, ini nutrisinya baik, udah dinilai semua. Sekarang penyebabnya yang kedua. Mungkin ada infeksi kronis atau infeksi yang berulang. Nah, ini beberapa contoh kelainan-kelainan yang sering bikin anak-anak pendek dan stunting. Ada yang infeksi, ada yang non-infeksi. Banyak mana infeksi non-infeksi? Iya, keduanya ada ya kita dapatkan di lapangan. Yang infeksi paling banyak tuh TB. Kalau non-infeksi itu ya penyakit-penyakit kronis ya, misalnya sakit ginjal kronis atau CKD kita sebutnya ya. Kemudian yang apa namanya kelainan kanker-kanker darah itu rata-rata ya kurus-kurus, pendek-pendek, kerdil-kerdil anaknya. Sama jantung bawaan. Jantung bawaan juga yang tidak kalah banyak. Paling banyak jantung bawaan mungkin ke ginjal, baru kelainan-kelainan hematologi atau kelainan darah yang lama. Infeksi yang lain adalah HIV. Ya, HIV pada anak. Maaf, Bapak Ibu, saya kebetulan memang di bagian infeksi ya di Abdul Muluk itu menangani poli VCT khusus anak-anak dengan yang nomor 6 ini. Itu ya makin banyak selalu ada ya selama orang dewasa dan mereka selalu dapat korban dari 90% HIV positif. Jadi anak-anak yang HIV itu 90-an persen lebih itu memang dapat dari ibu yang juga positif diturunkan. Makanya pencegahannya sangat penting. Tapi kalau diobati lumayan, mereka bisa tumbuh tidak stunting bisa. Berapa kali saya dapat anak-anak usianya udah 5 tahun lebih dan udah kerdil. Ketika maksud saya kerdil itu pendek ya, pendek, kemudian dilacak-lacak-lacak positif B20. Ya, ketika digali, ya ternyata ada B20-nya. Ya ini diobati sekarang ya agak berubah dia setelah diberikan. Makannya banyak kalau kata orang tua, bukan masalah nutrisi murni ya. Ternyata ada yang mendasari. Yang susah tuh yang nomor 4 TB ini yang banyak ada di kita. Coba kita lihat satu-satu. Mungkin yang infeksi saja akan kita bahas sesuai dengan konten awal ya. Nah, ini TB. Kita peringkat 2 ya TB ini di Indonesia ini ya. Em, rekor untuk untuk insidensi ya. Jadinya TB di kita masih banyak. Jadi jangan berasa pasti aman anak-anak kita itu nggak akan kena TB ya. Resiko tinggi ketika anak-anak kita terpapar orang-orang yang mungkin ada sakit TB sehingga mereka tertular. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, ini saya lewatkan semua tahu ini sudah tinggi. Nah, data menunjukkan ya, anak yang dengan TB ya, oke, itu berisiko untuk menjadi gangguan nutrisi, salah satunya stunting. Bisa stunting, bisa severely stunting, bisa juga underweight dan lain-lain. Beberapa penelitian misalnya ada yang 3,5 kali.
Ya, ada yang mungkin 2,96 kali. Ya, jadi anak-anak dengan gangguan TB ini berisiko untuk jadi stunting. Itu kalau udah sampai lebih dari 1 kali itu ya udah tinggi ya, apalagi lebih dari 2 kali sampai 3 kali. Ya, kalau anak-anak kita tidak ada TB, ya insya Allah untuk jadi stuntingnya ya nggak mudah. Tapi kalau udah kena TB itu sampai 3,5 kali deh, berisiko untuk menjadi stunting. Ya, sebaliknya stunting sama gangguan nutrisi dengan TB ini saling mempengaruhi. TB dapat memperburuk status gizi. Status gizi mempermudah risiko untuk jadi TB. Ya. Nah, anak dengan gizi buruk merupakan salah satu sasaran penemuan TB. Jadi kalau kita nemu pasien kita ada gizi buruk, minimal terlintas, wah, TB ada TB enggak ya? Nah, seperti itu. Atau kalau kita menemukan eh, memang belum ada panduan rutin semua yang stunting harus cek TB tidak ya. Yang udah ada tuh HIV dan TB. Ketika dapat HIV harus cek TB. Ketika dapat TB harus cek HIV. Itu sudah. Tapi yang di kita enggak. Tetapi ketika kita sebagai tenaga medis menggali, ini pendek, gizi buruk, ada yang batu-batu nggak di rumah? Minimal ketanya ya, dia kita nanya, atau dia ini sering batu, ada yang pengobatan TB nggak dikeluarkan? Nah, kita bisa menggali karena akan risikonya lebih tinggi ya, anak-anak ini untuk menderita. Ya, bagaimana mendiagnosisnya? Tentu saja ini akan menjadi peran teman-teman dari tenaga medis ya. Orang anak stunting bersiko jadi TB sehingga memang tidak bisa semua anak stunting akan dicek TB, tetapi ketika dari anamnesis ada indikasi, oh sering batuk lama, oh anak berat nggak naik-naik, oh ternyata juga kakeknya ada kontak erat TB, wah kita sudah hampir dapat clue untuk kita melanjutkan ke pelacakan TB. Jadi harus ada pintu masuknya tetap dari gejala. Gejala di TB itu kan gejala khasnya jelas ya. Eh, ini berat badan tidak naik sudah dengan koreksi nutrisi yang adekuat. Demam lama lebih dari 2 minggu. Sering anget kalau malam berkeringat anaknya ya. Ingat malam dan lain-lain. Atau batuk lama. Batuknya itu episodik terlalu ya. Produktif juga. Gerak-gerok kok udah sebulan tuh nggak sembuh-sembuh. Gerak-gerok terus. Kalau remaja khasnya ada bercak darah di batuknya. Dahaknya keluar hijau ada darah. Nah, itu kita akan jelas pintu masuk ke arah TB harus dicek. Minimal ditanya tapi kadang nggak semua memeriksakan. Periksanya cuma mau apa ya, mungkin periksa yang rutin, yang lain, lagi pilek apa-apa. Tapi batu-batu dianggap karena saking biasanya udah lama dianggap itu hal yang normal. Nah, ini harus kita tingkatkan awareness kita. Tampilannya juga kurus. Ini pemeriksaan-pemeriksaan dokternya yang akan melakukan sesuai dengan alur nih ya. Kalau memungkinkan TCM di puskes itu difungsikan secara maksimal. Ya, karena gen expert itu menjadi hal yang penting, prioritas ketika mendapatkan anak dengan gejala. Ya. Kemudian nanti kalau memang TCM nggak bisa ya baru mantuk dan lain-lain kita lakukan scoring. Ya, ini untuk TB. Sudah ada Juknis terbaru 2023. Silakan teman-teman download ada di Kemenkes ya. Ya, jadi tentu saja nutrisi terganggu oleh karena TB. Anak dengan gangguan nutrisi berisiko TB. Anak dengan TB memperparah kondisi nutrisinya. Dua-duanya akan makin memperparah sehingga nanti anaknya akan lebih sakit-sakitan. Bagaimana dengan HIV? HIV juga sama. Kebutuhan energi akan tinggi. Anak-anak ini kadang mual, muntah, ya, metabolismenya naik, nutrisi susah terganggu. Belum lagi kalau lihat obat-obatan HIV itu apa namanya banyak dan besar-besar. Tentu saja nanti akan menurunkan nafsu makan. Kadang gangguan pencerapan. HIV-nya sendiri bisa juga nyerang ke usus. Ada beberapa jenis kelainan usus imbas dari HIV. Kadang dia jadi HB-nya ngedrop banyak karena keluar lewat situ. Kadang juga bisa menjadi kelainan atau kanker. Nah, kebutuhan energi tinggi ini, perubahan metabolisme itu tentu saja akan mempengaruhi gizi dia. Tidak sakit saja dia butuh nutrisi bagus, apalagi udah sakit HIV, dia akan butuh energi lebih tinggi lagi. Sedangkan badannya lagi nggak enaknya buat masuk makanan. Hingga ini yang memperparah anak-anak dengan HIV. Imbasnya, daya tahan dia tambah turun, virus tambah nggak terkontrol. Virus HIV kan nyerang daya tahan. Ketika daya tahan dia turun, infeksi-infeksi akan datang. Tambah lagi kebutuhan energinya, kebutuhan nutrisinya. Akhirnya obat nggak keminum, anaknya sakit-sakit. Sangat risiko sekali.
Sehingga kalau ada HIV itu pasti sangat banyak kasus-kasus yang mengalami gangguan nutrisi. CD4 turun, kalau dicek ya, akhirnya nanti viral load-nya tinggi, obatnya jadi gagal terapi, sakit-sakitan. Meninggalnya memang bukan HIV, meninggalnya nanti TBC, meninggalnya nanti encephalitis otak dan lain-lain. Itu tampilan luar dari anak-anak. Ya, sehingga semua yang dengan HIV ini, nah dengan infeksi oportunis yang sudah mulai muncul harus kita jeli karena nanti bisa berimbas kepada gangguan nutrisi pada anak. Berikan ARV-nya sejak dini, cross check, kemudian kita nutrisi harus maksimalkan, kemudian pengobatan ini harus bisa masuk, berikan dukungan dan lain-lain, intervensi gizi itu juga harus menyertai. ISK ini salah satu juga yang mungkin bisa menjadi membuat anak-anak menjadi gangguan nutrisi. Saya minta waktu mungkin 5 menit lagi. Ya, kita tahu bahwa ISK ini cukup banyak pada anak-anak kita usia-usia preschool ya, dari 2 sampai 5 tahun. Bahkan usia sekolah pun masih banyak yang kena ISK terkait kebiasaan, tempat main dia, cara pipis, cara dia bersihkan, ya, alat genital. Nah, ini sering menjadi faktor risiko kuman untuk naik. Ini beberapa faktor risiko bisa kita lihat. Usia ya, usia, jenis kelamin. Laki-laki justru sebenarnya agak ada imunnya dibandingkan dengan perempuan. Perempuan justru lebih tinggi karena salurannya pendek. Status gizi ini, gizi juga. Ketika kena ISK, gizinya tambah terganggu. Tentu saja kalau ISK ini harus yang berulang. Nah, kita perlu jeli ketika kita menemukan anak atau bayi kita terinfeksi ISK secara nyata dan itu berulang. Nah, kita harus agak berpikir apa ada masalah di saluran urogenital sehingga perlu kita rujuk. Atau kebalikannya, ISK yang terjadi pada anak-anak yang usianya masih sangat kecil, di bawah 3 bulan. Di 3 bulan kok udah ISK ya misalnya. Jangan-jangan ini adalah kelainan di bawah 6 bulan ya, tentu saja ya. Biasanya dia kita menduga ada kelainan bawaan di saluran genital yang meningkatkan resiko terjadinya ISK. Dokter tentu saja akan memberikan pengobatan, tapi lebih jauh dari itu, tolong waspadai anak masih usia kecil, udah ISK, atau bolak-balik ISK-nya berulang, udah 2-3 kali, diobati sembuh, dapat sembuh. Kita harus berpikir ada hal lain dan mungkin perlu rujukan ke dokter spesialis anak. Pilihan-pilihan antibiotik tentu saja masih banyak yang masih cocok, di puskes juga mungkin banyak. Kalau nitrofurantoin agak jarang ya, tapi kalau kotri, TMP, SMX itu trimetoprim, sulfamethoxazole ya, atau cephalosporin, cefadroxil, cefixim itu saya rasa di puskes-puskes kita juga tersedia. Ya, SK kita bedakan, ada yang simplex, ada yang kompleks. Itu yang teman-teman perlu kenali. Simplex itu artinya hanya sekali, tidak bermasalah, nggak ada kelainan-kelainan parah. Tapi kalau yang kompleks biasanya ada kelainan saluran yang menyertai. Yang kompleks-kompleks inilah yang kadang kita perlu bisa sampai menimbulkan kejadian gangguan nutrisi, stunting, dan malnutrisi lainnya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Memang secara detail untuk penyakit-penyakit saya batasin, tetapi minimal kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa mengenali ketika ada gangguan nutrisi dan kita tidak hanya menggali masalah asupan, kita juga mempertimbangkan dan menanyakan kemungkinan-kemungkinan untuk infeksi yang berulang atau infeksi yang mungkin lama atau infeksi atau non infeksi yang juga kita duga itu minimal ditanyakan dan kita bisa men-screening. Semisal nanti ragu, tidak ada salahnya saya rasa dirujuk. Ya, stunting ini dapat kita cegah. Tentu saja dengan gizi yang cukup, pola hidup sehat. Serta kalau kita bisa mengenali lebih dini, mencegah, dan kemudian mengobati berbagai infeksi kronis yang menyertai, mudah-mudahan tumbuh kembang anak-anak kita akan lebih optimal di kemudian hari. Itu saja dari saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saya kembalikan baik. ke MC. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause dulu nih ya untuk Dokter Oktadoni yang tadi sudah memberikan materi yang sangat luar biasa berkaitan dengan stunting. Nah, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya bisa langsung kirimkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa berdiskusi bersama dengan Dokter Oktadoni.
Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung kirimkan pertanyaannya. Ini materinya sangat komplit ya, Dok. Tadi saya perhatikan juga sangat luar biasa. Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan atau sudah cukup untuk materi yang pertama nih? Biasanya kalau materi panjang kayak gini Bapak Ibunya udah paham banget nih ya, Bapak Ibu. Ada lagi Iya, pertanyaan? Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Dokter Oktadoni? terlalu luas ya cakupannya. Iya, betul. Silakan. Di luar topik boleh. Boleh. Boleh Bapak Ibu, silakan untuk yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita tunggu 1 sampai 2 menit ke depan ya dok. Mungkin Bapak Ibu masih Boleh, boleh. mikir nih apa yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Jika memang belum ada pertanyaan, nanti mungkin Bapak Ibunya disimpan untuk sesi kedua bersama materi yang kedua, Bapak Ibu tidak masalah. Mungkin jika memang belum ada, nanti kalau misalnya ada akan saya sampaikan juga kepada Dokter Oktadoni kalau misalnya ada pertanyaan susulan. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan materi pertama, mungkin Dokter Oktadoni boleh diberikan closing statement-nya untuk menutup sesi pertama. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Ulis. Bapak Ibu semua, teman-teman sejawat dokter, teman-teman tenaga kesehatan, para bidan, perawat, dan juga para calon-calon tenaga kesehatan, kalau ada yang join juga dari siswa atau mahasiswa kedokteran ya. Kita tenaga medis ini eh, di lapangan akan menjadi garda terdepan yang akan berjumpa, yang akan bertemu dengan pasien-pasien kita. Terkhusus ya, untuk kaitannya dengan pasien-pasien stunting, kita harus lebih meningkatkan awareness kita terkait dengan kasus stunting. Pertanyaan standar, jangan pernah lupa untuk bertanya, "Hmm, sekarang sudah bisa apa anaknya?" Kemudian beratnya nambah nggak dibandingkan bulan lalu? Ada masalah nggak makannya? Nah, kita itu hal-hal yang standar harus kita ya, ya tanyakan walaupun ini hanya kita sebutnya surveillance pertumbuhan, ya, surveillance tumbuh kembang. Surveillance itu tidak rutin, tapi kalau bertemu mereka di usia-usia khas, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, itu sudah mulai agak lebih lengkap. Pertanyaan kita terkait dengan screening pertumbuhan dan screening perkembangan. Kita akan mulai bertanya, 6 bulan ini Bu udah bolak-balik belum tengkurapnya? Akhirnya kemana gimana? Dia sudah balas senyum apa enggak anaknya? Terlepas itu mungkin tidak langsung mengarah ke stunting ya. Gangguan-gangguan pertumbuhan juga ada, gangguan perkembangan juga enggak kalah sedikit. Perkembangan ini kita sudah ada dokter anak tumbuh kembang anak ya di Lampung. Nanti mudah-mudahan kita bisa rujuk dan lebih komprehensif jika memang kita mendapatkan kasus-kasus gangguan perkembangan yang kompleks. Setelah kita bisa mengenali, kita juga rajin menanyakan untuk hal-hal terkait surveillance dan screening pertumbuhan. Ketika ada hal-hal yang saya rasa kok mengganjal, setahun belum jalan, Bu, belum bisa berdiri berpegangan. Wah, nah kita sudah mulai mengasah ketajaman klinis kita. Kita akan mencoba menggali lebih jauh. Ketika antropometri nggak boleh dilepaskan ya, jangan ngukurnya itu tembak ya. Bu, berat terakhir berapa Bu berat? Ditulis berat yang lama. Itu saya rasa kurang pas untuk anak-anak. Karena em, terus kalau naik juga, bulan lalu 91 dok, hari ini berapa? 92. Alhamdulillah naik ya Bu. Itu juga nggak boleh. Harus diplot. Karena naik memang naik, tapi se-on. Apakah cukup se-on untuk usia tersebut? Ini yang kita sebagai medis juga harus agak lebih ya objektif dan lebih detail ya. Walaupun agak lebih repot ya harus diplot. Tapi makin terbiasa, kita makin bisa mengenali. Kalau udah ada indikasi, ada masalah nutrisi, BB tinggi badan berdasar umur sudah di bawah -2 standar deviasi, aktifkan alarm stunting kita. Segera kita gali edukasi
dan rujuk puskes kalau tadi di posyandu. Ya, edukasi terkait protein dan harian dan lain-lain. Kemudian gali tentang kemungkinan penyakit-penyakit, apakah ada yang mendasari, sambil pasien dirujuk ke puskesmas. Rujuk ini jangan sampai dipesenin aja, belum tentu dia berangkat. Syukur-syukur nanti didampingi, ya, didampingi, diingatkan dan lain-lain. Itu mungkin sebagai tenaga medis. Ini saya lihat ada satu pertanyaan ya di kolom chat ya. Ehm, Bentar saya. Bayi 5 bulan, panjang badan dan berat badannya kurang. Padahal ASI ibu berlebih. Tapi anak aktif, tidak sakit-sakitan. Mohon penjelasan. Ya, jika secara plotting itu benar-benar di bawah normal, tidak bisa kita hanya beranggapan anaknya aktif, ya, anaknya sehat. Saya rasa akan jauh lebih aman jika ini dirujuk. Jika teman-teman tenaga kesehatan, nakes nih, misalnya bidan di posyandu, nemunya plotnya kok di bawah normal. Tapi anaknya sehat-sehat aja kok Bu, nangisnya kenceng ini, apa namanya, em, beratnya memang seret-seret tapi anaknya nggak masih lincah kok. Nah, kita tidak boleh eh, apa namanya sekedar ya sudah biarin. Nah, itu tidak boleh. Apalagi usia-usia awal seperti ini. Ya, nanti minimal kita harus iya Bu, tetap ke puskes supaya dipastiin betul kalau dia memang benar-benar sehat. Alhamdulillah. Nah, begitu kita menjawab ke orang tua. Tapi pasien dipesanin untuk berangkat periksa. Karena kalau nunggu dia udah lemes, sudah terkulai, sakit-sakitan, nah itu saya rasa itu pasti sudah bisa jadi itu tahap awal. Woi, poltering tahap awal nggak ada gejala anak-anaknya, stuck aja, ya. Tetapi ketika dibiarkan ya nembus nanti garis merah, nembus garis merah masih sehat anaknya aktif-aktif. Tapi kalau udah masuk gizi buruk mulai batuk, pilek kan kita tidak mau pencegah tadi kuncinya kan. Jadi kita harus segerakan supaya bisa diantisipasi. Nah, nanti dokter akan cross check. Kadang mungkin salah plot bisa juga. Misalnya plotnya anaknya ini prematur, harus ada usia koreksi. Nah, kalau nggak dikoreksi, ya jadi kurang semua dia. Padahal dia aktif, lincah. Nah, itu nanti tugas dokternya lah. Nggak akan disalahkan. Justru kita senang teman-teman sangat peduli seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi saran saya sih tetap dibawa periksa. Itu mungkin. Apa saya Iya, lanjut jawab di kolom chat apa gimana, Mbak Ulis? oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari Nur Octavia Esterkep nih, Dok. Mungkin boleh satu lagi dibahas berkaitan Ya, dengan pertanyaan dari Ibu Nur. yang dari Boyolali ya. Iya, betul. Ya. Yes. Dok, saya ada pasien bayi 5 bulan, pilek selama 3 bulan, sudah periksa, habis obat masih pilek, sudah dianjurkan fisioterapi juga dok, dan sudah dianjurkan periksa lebih lanjut ke ranah spesialis anak dok. Untuk itu bagaimana pemeriksaan lebih lanjut dok? Ya, periksa, apa namanya, pilek ya 3 bulan. Umurnya aja 5 bulan, banyakan pileknya daripada dia sehatnya ya. Ya, 5 bulan, 3 bulannya pilek-pilekan terus ya, tetap periksakan ya, karena nggak lazim pilek sampai 3 bulan. Pilek itu ya kalau flu jarang lebih dari seminggu 10 hari, 3 hari aja kalau virus-virus sekarang udah mulai reda Bu. Ketika kok terus-terusan kita harus berpikir kenapa, ada apa ya. Jadi baiknya memang kalau kita tenaga medis belum bisa memastikan apa penyebabnya, saya rasa sarankan untuk ke dokter dokter umum kalau mampu mengevaluasi, menilai, nanti dia akan rujuk ke dokter anak. Biasanya juga batuk kronik yang berulang lebih dari 2 minggu, tentu saja bisa bikin masalah. Tapi kalau pilek yang lama, ya tadi kita udah bahas ya, penyakit-penyakit yang berulang dan lama, butuh energi terus, lama-lama akan mempengaruhi berat dan tinggi dia. Walaupun sepertinya sepele. Bisa jadi, misalnya, dugaan saya ya, misalnya ini pilek alergi, bisa. Alergi bisa. Pileknya pun ada khasnya, ada jadwalnya, munculnya itu pagi hari, sing dulu, serus, cairannya bening, siang nanti membaik. Ibu bapaknya ada punya alergi.
Ya, tapi nanti kan lama-lama juga akan menjadi media buat sakit-sakitan. Tumbuh kembang juga kalau pilek butuh energi terus buat mengeredakan itu juga nanti lama-lama berat jadi nggak maksimal. Baiknya tetap periksakan. Kalaupun itu alergi, dokter akan cari alerginya apa. Kalau ketemu sumber alerginya, Bu, ini nggak bisa minum susu sapi loh, Bu. Nah, sehat dia ketika dihindarkan. Nah, itulah pentingnya pedulian tenaga medis mengenali dan merujuk untuk diagnosis pasti mungkin ranahnya mungkin bisa sampai ke dokter umum atau teman-teman dokter anak yang ada di daerah. Mungkin itu komentar saya. Jadi tetap aja bermasalah kalau dia kelamaan pileknya ya. Baiknya tetap dirujuk. Satu lagi ini, Mbak Ulisika masih boleh ada waktu. Boleh. Satu lagi pertanyaan terakhir ya, Dok, Ya, dari Ibu Anabel Wawin. Anak usia ya. 2 tahun, BB setiap bulan naik, tetapi tingginya tidak pernah naik di setiap posyandu. Tetapi anak tersebut gemuk, aktif dan lincah. Apakah ini dinamakan stunting? Mohon di penjelasannya, Dok. Ya, terima kasih Bu Anabel. 2 tahun, berat badan setiap bulan naik, tetapi tingginya tidak, ya, tidak pernah naik di setiap posyandu. Tapi anak tersebut gemuk, aktif, lincah. Ya, anak normal, beratnya naik, tinggi juga akan bertambah. Naiknya berat pun ada standarnya. Bukan berarti setengah on itu kita anggap cukup. Dilihat dulu usianya. Kalau usianya memang secara plot di kurvanya masih membolehkan, itu kenaikannya adekuat. Tapi kalau dari kurva ternyata kurang, nah itu walaupun naik, itu persepsi kita tadi, naiknya tidak cukup. Tetap kita sebut wake faltering. Kenaikan namun tidak optimal. Wake-nya naik, tapi faltering, tapi melandai kurvanya. Bukan sesuai, sejajar terus dengan garis hijau. Sehingga hati-hati ketika dia naik, plot dulu apakah sesuai kurva. Ketika sesuai kurva, ya mestinya akan nambah ya, tingginya juga nambah. Ketika tingginya nggak nambah, masuk kategori -2 standar deviasi. Tadi kan secara alarm diaktifkan kalau posyandu rujuk puskes. Puskes kalau nggak bisa memastikan ini CDGP atau familial short stature, rujuk dokter anak. Seringkali kita sebagai dokter anak ada kok kasus-kasusnya kita ronsen dulu tulang tangannya. Tangannya ini di ronsen. Nanti ketahuan usianya. Usia tulang namanya bone age. Bone age-nya sesuai. Kita gali orang tuanya pendek-pendek semua. Sudah kita kasih tahu. Ya, ini Bu bone age sesuai, proporsional. Increment, kenaikan tinggi juga masih sesuai. Saya lihat di kurva posisi sama mid parentalnya juga sepertinya adik memang karena keturunan. Ya, kita akan jelaskan kalau keturunan. Oh, orang tua kadang kalau udah keturunan tuh masih masih mau berusaha ya, nggak mau nyerah. Dok, bisa nggak dok, apa biar dia ini tinggi, apapun kulakukan. Bisa Bu, saya bilang bisa kasih apa protein tinggi dan lain-lain dobelin prohi. Tapi Bu mentok-mentok tingginya tetap ada cetakan genetiknya. Saya sampaikan seperti itu. Jadi walaupun dia bisa kita kejar optimal, optimalnya itu akan sesuai dengan potensi genetik. Itu kita dalam dokter anak menyampaikannya seperti itu. Jadi ya namanya usaha silakan kita maksimalkan, tapi nanti potensi genetiknya kita sampai sekarang tuh nggak tahu dia tinggi besok maksimal dia seberapa. Sehingga kejar saja dengan protein tinggi, mentoknya sedih berapa itulah potensi genetik anak. Tapi kita tidak salah karena usaha kita proteinnya selalu baik. Nah itu mencegah dari kondisi stunting. Bisa jadi nggak stunting kalau dia familial short stature atau constitutional delay outgrowth puberty CDGP tadi. Kalau yang CDGP lebih enak lagi ngedukasinya. Bu, ini kayaknya CDGP, Bu. Ibu dulu kan juga kayak gitu waktu masih SD, waktu masih kecil. Kan pendek-pendek kan, Bu. Nah, nanti mudah-mudahan pas dia puber, anak ini masuk SMP SMA nanti melejit tingginya. Tapi tentu, Bu, nutrisi nggak boleh kurang. Tentu saja tetap harus kita edukasi. Nah, kalau yang CDGP ini masih punya harapan besar. Tapi yang familiar stature juga punya harapan besar kok. Dia bukan stunting, hanya pendek turunan, Bu. Pinternya nggak keganggu, anak itu bisa ke sekolah. Karena saya nyontohkan, saya juga nggak tinggi kok, Bu. Saya contohkan seperti itu ke pasien-pasien yang memang familiar. Ada ibunya yang ngotot pengen tinggi, tapi tetap saja potensi genetiknya kita tidak tahu. Silakan dimaksimalkan. Jadi itu yang untuk pertanyaan yang terakhir, saya rasa tetap evaluasi.
dokter akan memilah jika memang tidak ada indikasi stunting bisa jadi anak tersebut ini pendek karena turunan atau dari kan naik dan melejit waktu dia puber. Itu saja saya rasa sekian. Terima kasih MC. Baik, terima kasih Dokter Doni yang sudah menjawab tiga pertanyaan yang sangat luar biasa, lengkap sekali. Dan Bapak Ibu juga saya Terima sampaikan terima kasih. kasih yang sudah bertanya. Karena tadi sudah closing statement, terima kasih Dok. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ya, Ibu. boleh. Saya harapkan bisa on cam, jadi kita bisa foto bersama. Oke, siap. Kita foto. Nah, ini sudah ada Ibu Kadek juga, pemateri yang kedua. Sekalian kita foto bersama. Baik, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Sebentar. Oke, oke, siap. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bu Terima Kadek dan juga kasih. Dokter Oktadoni Saya yang izin sudah pamit duluan ya. siap. Depan Terima Jumatan. kasih Dok, sehat selalu. Sukses selalu buat Siap. acaranya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.